Sampurasun, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Kerajaan Galuh berada di bawah Kesultanan Mataram tahun 1595 dan Kerajaan Sumedang Larang ketika diperintah oleh Raden Surya Diwangsa, anak tiri Gesan Ulun dari Ratu Harisbaya. Sumedang Larang menjadi daerah kekuasaan Mataram sejak tahun 1620. Pada tahun 1613, Mas Rangsang naik tahta menjadi Raja Mataram dengan gelar Kanjeng Sultan Agung. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, terjadi perubahan sosial politik yang sangat cepat, ditandai dengan berjatuhannya kota-kota di Jawa Timur, termasuk diantaranya dalam Madura. Kejatuhan Surabaya pada 1625 merupakan puncak dari kejayaan penaklukan Mataram atas bangsa Jawa. Mataram menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengaruh itu dengan cepat merangsek ke wilayah Jawa Barat. Sultan Agung sangat berambisi untuk menguasai daerah Tatar Sunda. Selama pemerintahan Kesultanan Mataram, konsolidasi wilayah kekuasaan belum selesai. Setelah penaklukan Surabaya, keadaan Mataram belum juga tentram. Rakyat banyak menderita akibat perang yang berkepanjangan. Sejak tahun 1625 hingga 1627 terjadi wabah penyakit yang melanda di berbagai daerah yang menewaskan 2/3 jumlah penduduknya. Pada tahun 1627 terjadi pula pemberontakan Pati yang dipimpin Adipati Pragola, sepupu Sultan Agung sendiri. Pemberontakan ini akhirnya dapat ditumpas, namun dengan biaya yang sangat mahal. Sultan Agung wafat tahun 1645. Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai kerajaan besar yang tidak hanya dibangun di atas pertumpahan darah dan kekerasan, tetapi melalui kebudayaan rakyat yang adiluhung dan mengenalkan sistem-sistem pertanian. Negeri-negeri pelabuhan dan perdagangan seperti Surabaya dan Tuban dimatikan, sehingga kehidupan rakyat hanya bergantung pada sektor pertanian. Sultan Agung juga menaruh perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Ia memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Hasilnya adalah terciptanya kalender Jawa Islam sebagai upaya pemersatuan rakyat Mataram. Selain itu, Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah berbau mistik berjudul Sastra Gending. Di lingkungan Keraton Mataram, Sultan Agung menetapkan pemakaian bahasa Bagongan yang harus dipakai oleh para bangsawan dan pejabat untuk menghilangkan kesenjangan satu sama lain. Bahasa ini digunakan supaya tercipta rasa persatuan di antara para penghuni istana. Di zaman modern ini, pemakaian bahasa Bagongan sudah semakin berkurang, bahkan nyaris punah. Pemakaiannya pun hanya dari golongan tua saja yang mengenal adanya jenis bahasa tersebut. Bahasa Bagongan digunakan oleh para pejabat istana atau yang biasa disebut sentana dalem untuk bercakap-cakap satu sama lain. Tidak seperti bahasa Jawa umumnya, bahasa ini relatif kurang mementingkan hierarki sehingga terkesan lebih fleksibel. Misalnya, apabila dalam bahasa Jawa biasa, seseorang yang lebih muda akan menyebut dirinya dengan kata ganti kula atau kulo, sedangkan yang lebih tua menyebut dirinya dengan kata ganti aku. Namun dalam bahasa Bagongan, baik yang muda ataupun tua jika bercakap-cakap sama menyebut dirinya dengan kata ganti manira. Namun bahasa Bagongan ini hanya berlaku apabila seorang sentana berbicara kepada sesama sentana. Apabila bicara kepada raja, maka ia harus menggunakan bahasa Jawa umum, tentu saja dengan jenis paling halus, yaitu bahasa Krama Inggil. Pengaruh Kesultanan Mataram sampai pada akhir tahun 1677. Hal itu terjadi akibat perjanjian Mataram dengan Kompeni pada tanggal 19 hingga 20 Oktober 1677.
Bila kita memerhatikan garis waktu kronologi Sultan Agung yang baru menciptakan bahasa Bagongan ketika ia memerintah, bisa kita hitung durasi penyebaran bahasa Bagongan. Meskipun Galuh di bawah Mataram pada tahun 1595 dan Sumedang Larang tahun 1620, tetapi bahasa Bagongan belum diperkenalkan. Jadi bahasa Bagongan baru diperkenalkan sejak Mataram di bawah Sultan Agung 1613 hingga jatuhnya Tatar Pasundan ke tangan Kompeni 1677. Jika dihitung lebih kurang 57 tahun lamanya. Itu pun jika bahasa Bagongan dikenalkan sejak 1613 oleh Sultan Agung. Ditambah lagi situasi politik tidak menentu hingga tahun 1627. Bila kita anggap tahun 1627 itu kondisi wilayah Mataram telah stabil, minimal intern, kita hitung lagi, konsentrasi untuk menata budaya hanya sekira 30 tahun saja, yaitu 1677 dikurangi 1627. Sepertinya rentang waktu 30 tahun tidaklah cukup untuk mengubah struktur bahasa yang ada di bawah kekuasaan Mataram di Pulau Jawa, di antaranya Tatar Pasundan. Apalagi bahasa Krama Inggil dan Bagongan hanya beredar di kalangan bangsawan. Sejak zaman politik etis kolonial Belanda, mereka yang bersekolah adalah kalangan ningrat, dengan buku ajar di sekolah menggunakan bahasa halus khas ningrat atau Menak Sunda. Di kalangan rakyat Pasundan, tetap saja bertutur dalam bahasa Loma atau bahasa kasar yang beratus tahun dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi, berita-berita yang menyebutkan perkembangan bahasa Sunda mengkhawatirkan dalam beberapa media beberapa tahun belakangan ini tidak sepenuhnya benar. Kecuali khawatir hilangnya bahasa Sunda di kalangan Menak atau Sunda Krama Inggil, Sunda halus. Tingkatan bahasa Sunda yang sudah ada sejak zaman Pajajaran seperti dikutip tadi, Kanista Madya Utama, seperti apa wujudnya belum kita ketahui. Kisah Raja-Raja Pajajaran hanya kita dapatkan dalam kisah Baban yang ditulis oleh bangsawan Sunda di bawah pengaruh Kesultanan Mataram. Otomatis penggambaran dialog-dialog dengan Prabu Siliwangi menggunakan bahasa Krama Inggil. Sepertinya masih memerlukan penelitian lebih mendalam pada naskah-naskah Sunda kuno. Bagaimana menurut pendapat Anda? Rahayu, 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 Cang.